Hai guys, perkenalkan nama aku Rena Nisa Azhara. Nah, di sini aku akan menjelaskan bagaimana sih cara membuat media belajar dengan game dari Canva. Nah, ini aku udah masuk Google. Nah, setelah itu aku masuk ke web Canva. Nah, setelah itu kita scroll aja nih ya ke bawah. Nah, habis itu kita langsung aja nih login. Nah, di sini aku mau login dengan akun Google aku. Nah, setelah itu, bentuk beranda Canva-nya itu seperti ini nih kalau udah masuk Canva-nya. Nah, di sini aku mau langsung klik aja ketik kuis karena aku emang mau pakai template kuis di sini buat main gamenya ya. Nah, setelah itu ini beberapa banyak banget template kuis di sini. Nah, aku pilih yang ini. Setelah itu langsung sesuaikan template. Nah, nanti akan seperti ini nih bentuknya ya. Nah, ini adalah proses pengeditan. Nah, di sini aku langsung terapkan seluruh halaman template agar memudahkan kita dalam mengedit. Nah, setelah itu di slide pertama ini aku edit judulnya ya. Aku akan melakukan bermain game tebak kuah. Nah, di slide yang kedua ini tentang instruksi bermain nih. Nah, di sini kita edit instruksi bermainnya. Nah, slide yang ketiga di sini baru soalnya nih. Nah, soalnya ini aku tentang buah ya. Nah, slide selanjutnya. Nah, di sini aku mau buat kayak jawaban kamu benar, jawaban kamu salah seperti itu. Nah, di sini di slide setelah soal ya. Nah, ini kita bisa hapus aja nih. Hapus semuanya yang dari template yang emang udah dari templatenya, ada dari templatenya. Nah, ini kita hapusin. Nah, kalau udah kosong kayak gini nih, tambahkan kotak teks. Langsung kita edit aja, kita tambahkan kotak teks. Habis itu kita klik aja judul atau tulisan yang mau kita tulis. Habis itu kita atur nih fontnya gitu, besar tulisannya. Nah, setelah kita atur besar tulisannya, kita bisa atur juga bentuk tulisannya nih. Nah, setelah itu kita atur aja di sini banyak banget bentuk tulisan yang bisa kita pakai ya. Nah, nih banyak sekali yang bisa kita pakai. Nah, kalau udah kita sesuaiin aja nih. Nah, kalau udah kayak gini, kita ke elemen. Nah, kita cari nih apa stiker-stiker yang mendukung untuk jawaban kamu benar. Nah, di sini aku pakai stiker happy sticker. Nah, kita tinggal ketik aja di pencariannya. Nah, setelah itu akan muncul nih banyak banget stiker-stiker di sini. Kita tinggal pilih aja langsung. Nah, kalau udah pilih, kita sesuaikan aja nih mau kita taruh di mana gitu, sesuai yang kita inginkan. Nah, pokoknya tambahin aja stiker-stiker yang kamu mau. Nah, setelah itu kita duplikat satu halaman dan kita edit nih untuk kita duplikat untuk slide yang jawaban kamu salah. Nah, setelah itu kita hapusin aja ini ya yang stiker-stiker yang untuk jawaban kamu benar dan kita cari stiker-stiker untuk jawaban kamu salah. Nah, di sini aku klik false. Nah, akan muncul nih di sini banyak banget stiker kayak silang gitu ya, yang menandakan kalau jawaban kamu itu salah gitu. Nah, kalau udah dipilih, kita sesuaikan lagi nih sama kayak tadi, kita sesuaikan. Pokoknya stiker-stikernya sesuaiin aja dengan kayak kalau jawaban kamu salah itu stikernya yang pantas itu apa aja, seperti itu. Nah, setelah itu di slide selanjutnya di sini aku mau buat did you know. Nah, did you know ini kayak pengertian-pengertian dari jawaban pertanyaan sebelumnya. Nah, setelah itu kita klik teks, kita cari aja nih template tulisan ya yang menarik tuh. Nah, nih ada template ini. Nah, kita tinggal edit aja nih templatenya nih, ganti did you know, terus habis itu kita sesuaikan tulisannya, ukuran tulisannya kita sesuaikan. Nah, kita edit aja nih ya di sini, kita edit aja deh pokoknya sampai sesuai sama yang kita inginkan. Nah, kita hapus aja nih. Nah, kita masukin pengertian tadi nih. Nah, kita juga bisa loh ganti
warna tulisan nih, aku ganti dengan warna orange ya. Nah kita atur udah nih. Nah habis itu kita pilih bentuk tulisan yang menarik atau bentuk tulisan yang kita inginkan. Nah nih di sini. Nah kalau udah kita sesuaikan lagi nih. Nah kita sesuaikan. Kalau udah disesuaikan seperti ini, kita sesuaikan, bisa kita besarkan tulisannya, kita kecilkan seperti itu. Nah setelah itu kita juga bisa merubah paragrafnya nih. Nah tadi kan di pinggir, jadi di tengah. Nah setelah itu kita akan konekin ya, kita akan konekin dari satu slide ke slide yang lainnya. Nah cara konekinnya itu gimana sih caranya, yaitu di sini pertama nih kita klik ya. Nah aku mau konekin yang kata-kata yuk kita mulai ini. Nah kita konekin, kita titik 3, klik kanan titik 3, terus habis itu tautan ini ya. Nah setelah itu kita konekin nih judul, kita akan konekin kemana nih. Nah judul aku akan konekin ke slide kedua. Nah slide kedua itu berisi tentang instruksi ya. Nah selesai ya, instruksi bermain. Nah di instruksi bermain ini kita konekin ke sini, kita atur sedikit ya ini. Nah setelah itu untuk instruksi bermain itu kita akan konekinnya kemana, ke soal. Nah kita ke elemen dulu. Nah habis itu kita klik play untuk memulai permainan atau memulai game ya di sini. Nah kita klik play, stiker play, kita cari aja nih di sini stiker play ya. Nah kita cari, nah nih di sini kita sesuaikan dengan ukurannya, playnya mau sebesar apa gitu ya. Nah kalau udah sesuaiin, kita klik kanan, kita klik titik 3, habis itu tautan. Nah habis itu kita slide 2 ini kita konekin kemana, kita konekin ke soal. Nah instruksi bermain ini kita konekin ke soal. Nah setelah itu selesai. Nah setelah itu kalau udah kita ke soal ya. Nah kita mau, nah kan ini kan soalnya cherry, kita mau konekin nih, berarti yang benar adalah cherry ya. Nih kita konekin cherry-nya ke titik 3. Selanjutnya tautan. Nah selanjutnya cari kan jawaban benar, jadi kita konekin yang cari ini ke slide ke jawab, yang tulisan tadi yang jawaban kamu benar, berarti slide keempat ya. Nah sudah, habis itu selesai. Nah selanjutnya, nah ini kita klik kan, nah langsung ke connect ke jawaban kamu benar. Kita balik lagi ya. Nah kalau jawaban salah nih, kayak dia contohnya jawab alpukat nih ya, kita konekinnya ke kayak tadi tautan. Nah kan ini alpukat berarti jawabannya salah, berarti kita konekin ke slide yang jawaban kamu salah. Nah nih selanjutnya begitu juga. Nah setelah itu di jawaban kamu benar, kita akan cari stiker yang next ya. Kan kalau jawaban kamu benar, kita next gitu. Nah kalau udah ketemu nih stiker nextnya mana ya, nih aku mau pilih stiker next yang warna kuning. Nih yang warna kuning. Nah kita sesuaikan template-nya lagi, sesuaikan stikernya besarnya yang kita mau. Nah setelah itu kita konekin nih, kita konekin ke titik 3. Setelah itu klik tautan, sama ya kayak tadi. Nah ini kita jawaban kamu benar, kita konekin ke did you know, kita konekin ke slide yang did you know. Nah habis itu selesai. Nah setelah itu, nah tuh kita akan langsung ke did you know. Nah setelah udah selesai, nah sekarang ke slide yang jawaban kamu salah. Nah di slide jawaban kamu salah, maka anak-anak harus kembali. Nah kita cari stiker back. Nah jadi kalau anak-anak jawabannya salah, kita kasih dia stiker back untuk kembali lagi ke soal sebelumnya sampai jawabannya benar. Nah ini stiker backnya kita sesuaiin lagi template-nya.
Nah setelah itu sama kayak sebelumnya ya, ke titik 3, terus kita tautan. Nah setelah itu tadi yang aku bilang kalau jawaban salah maka kita konekinnya ke soal sebelumnya. Nah selesai, tuh kita klik ya. Selanjutnya dah nih aku konekin di do you know-nya di sini ke soal selanjutnya, maka aku carinya stiker next. Nah cara konekinnya sama, titik 3 habis itu tautan. Nah habis itu kita konekin ke soal yang selanjutnya, kita konekin ke slide soal yang selanjutnya, habis itu selesai. Nah setelah itu di sini aku ada di do you know di slide yang paling terakhir. Nah di do you know slide yang paling terakhir itu aku akan konekin ke slide yang terakhir ya. Nah caranya tautan sama seperti tadi, habis itu aku konekin ke slide yang paling terakhir. Nah di slide yang paling terakhir ini yaitu berisi tentang terima kasih, seperti apresiasi gitu, terima kasih telah bermain bersama kami, seperti itu. Nah mungkin ini contohnya seperti ini ya. Nah aku tuh udah jadinya tuh akan seperti ini nih slide-nya ya. Nah kita mulai ya, kita coba main gamenya ya. Nah ini aku klik yuk kita mulai. Nah setiap kita klik yuk kita mulai nih, langsung akan ke connect slide selanjutnya. Nah di instruksi bermain ini aku klik play. Nah kalau udah aku klik play bakal akan ke connect ke jawaban ke soal nih. Nah ini kan buahnya cherry. Nah kalau aku jawabnya alpukat nih, atau manggis atau kiwi, jawaban yang salah, maka dia akan langsung ke connect ke jawaban kamu salah. Nah maka peserta didik akan dituntut untuk klik yang back nih. Nah maka kembali lagi ke soal yang sebelumnya. Nah sampai dia menemukan jawaban yang benar. Nah kalau dia pilih jawaban benar nih, cherry ya kan jawabannya benar, kita klik nih cherry. Nah tuh, maka dia akan langsung dikonekin ke jawaban kamu benar. Nah kalau udah konekin ke jawaban benar maka klik next akan dikonekin ke did you know. Nah kalau udah dikonekin, nah di did you know ini isinya ada ciri-ciri buah, terus kandungan-kandungan yang ada pada buah cherry tersebut, kayak zat vitamin dan selanjutnya ada. Setelah itu kita klik next. Nah ini langsung ke soal yang selanjutnya nih. Nah di soal selanjutnya juga sama pun seperti itu. Kalau klik strawberry kan pasti salah kan, itu kan semangka, maka akan dituntut untuk kembali lagi. Nah kalau dia klik jawaban benar maka akan di slide yang jawaban kamu benar, dan langsung kita klik next. Nah di next ini maka ada pengertian, ciri-ciri, terus kandungan-kandungan yang ada di buah semangka, dan setelah itu next. Nah setelah itu kalau sudah selesai maka nextnya akan langsung ke terima kasih telah bermain bersama kami. Nah pada slide ini, pada permainan game ini, jadi anak-anak tidak hanya dituntut untuk menjawab soal saja, tapi anak-anak juga dituntut dalam untuk mengetahui nih ciri-ciri buahnya, terus abis itu warna buahnya, terus abis itu apa aja sih kandungan-kandungan yang ada di dalam buah yang ada pada soal tersebut, seperti itu. Nah mungkin sekian dan terima kasih sudah menonton.